Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 5. Melanjutkan cerita sebelumnya. Saat ini, Tan Yun terlihat sangat tenang. Dia merasa bahwa meskipun nafas yang dipancarkan oleh bayangan virtual tombak Fang Tian itu kuat, masih ada celah tertentu dibandingkan dengan keterampilan senjata Jiangsu. Formula pedang guntur gila. Tangan kanan Tan Yun berbalik, dan pedang suci terbaik tingkat ke-6 dengan atribut angin dan guntur muncul di tangannya. Kekuatan Dewa Guntur mengalir ke pedang ilahi. Langkah Dewa Hongmeng. Pada saat ini, ketika Tan Yun melakukan langkah Dewa Agungnya, di mata semua orang, pada tahap ketiga, tampaknya ada ratusan Tan Yun memegang pedang ilahi, mengayunkan ribuan Dewa Guntur yang mempesona dalam berbagai pose. Kekuatan cahaya pedang. Melihat ke bawah dari langit, itu seperti ratusan Tan Yun yang dikelilingi oleh guntur dan kilat raksasa, mekar penuh, menahan tombak lukisan Fang Tian yang menembak dari segala arah. Cukup cantik dan cantik. Bersenandung, Ma Lin, memegang tombak Fang Tian, berkata sambil tersenyum, "Jing, lukamu tidak sembuh." Serangan ini telah kehilangan kegilaan melawan Jiangsu. Ini jelas mencolok. Menyolok. Suara samar Tan Yun jelas menyebar ke telinga semua orang, kebodohan. Bang bang. Dengan kata, kebodohan, jatuh. Tiba-tiba, ada suara mengejutkan di platform nomor 3. Tidak mungkin. Kamu terluka parah. Bagaimana kamu bisa begitu kuat setelah menggunakan formula pedang guntur gila? Dalam jeritan menakutkan Ma Lin, pedang Tan Yun dari kekuatan Dewa Guntur meledak dengan kegilaan yang tak tertandingi pada saat dia mengenai bayangan virtual tombak Fang Tian ledakan. Pada saat kegilaan, ribuan pedang kekuatan dewa menghancurkan semua tombak dan bayangan virtual di langit. Ini bukanlah akhir. Setelah ribuan pedang terang benar-benar menghancurkan bayangan virtual tombak Fang Tian, mereka berkumpul menjadi semburan pedang di bawah kendali Tan Yun dan bergegas menuju Ma Lin dengan keras. Oke, sangat kuat. Ma Lin melihat gelombang cahaya pedang, wajahnya pucat ketakutan. Segera memikirkan sesuatu, dia meraung, "Aku lebih suka Dewa Jiwa Surgawi menerima pukulan berat daripada berpartisipasi dalam game kelima, dan aku akan membunuhmu. 5 elemen Dewa Jiwa, bakar untukku." Tiba-tiba, nyala api berwarna-warni dan berkabut menyala di tengkorak Ma Lin. Napasnya melonjak liar dan meraung, "Jing Yun, aku mengerti bagaimana kamu bisa hidup kali ini." Tarian kelompok tombak naga. Dengan raungan, tombak Ma Lin Fang tiba-tiba memotong 5 kali berturut-turut. Dalam sekejap, 500.000 kaki tombak Fang Tian meledak. Saat ini, naga sepanjang 500.000 kaki yang berputar-putar di permukaan tubuhnya dituangkan ke dalam satu tombak Fang Tian. Boom, boom. Segera, napas tombak di 5 lukisan langit persegi berlipat ganda, menyebabkan kekosongan di atas seluruh platform runtuh. Jika tidak ada formasi tak terlihat di Hongmeng Senfu, kekuatan destruktif dari 5 tombak lukisan surga pada objek akan melemah. Jika tidak, seluruh kediaman akan dihancurkan. Hati-hati, Yun. Dalam tangisan khawatir Raja Dewa Bai Cheng, sinar pertama Fang Tian melukis tombak, seperti bambu patah yang bergegas ke semburan cahaya pedang kekuatan Dewa Guntur Tan Yun. Boom, boom. Semburan cahaya pedang yang ganas akhirnya menghancurkan cahaya tombak ke udara. Boom! 4 tombak yang tersisa keluar dengan suara nyanyian naga yang memekakan telinga, seperti 4 naga raksasa yang melaju, ke arah Tan Yun datang satu demi satu. Kecepatannya sangat cepat sehingga Anda tidak bisa mundur dengan seluruh tubuh Anda saat menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Jika tidak ada jalan kembali, aku akan bertarung. Setelah Tan Yun mengambil keputusan, dia mengeluarkan raungan panjang, dan kekuatan guntur dan dewa di kolam roh diambil 60%. Pada saat ini, kekosongan di sekitar Tan Yun ditelan oleh kekuatan dewa petir yang kejam, membuat Tan Yun seolah-olah berada di kolam guntur. Lingxia Tianzun memandang Tan Yun dengan setuju dan berkata sambil berpikir,
Li Ximin, kamu terlihat bagus. Jika ibuku benar, Tan Yun akan menunjukkan kekuatan pamungkas dari formula pedang guntur gila. Pedang gila itu seperti air pasang. Jika Jing Yun benar-benar dapat menunjukkannya. Lingxia Tianzun berkata setelah pidatonya, ibuku percaya bahwa di dunia ini, tidak ada seorang pun di dunia dengan bakat Jing Yun, dan itu lebih tinggi dari Anda. Karena tuan ibuku pernah berkata bahwa mereka yang tidak berbakat dan cerdas melawan langit tidak akan pernah menunjukkan bakat mereka. Para dewa dan raja menunjukkan ekspresi terkejut ketika mendengarkan suara Lingxia Tianzun sebelum transmisi suara Li Xin. Karena mereka tahu bahwa para prajurit sihir di bawah mereka tidak pernah menyadari pedang gila dalam formula pedang guntur gila sampai sekarang. Pedang gila seperti air pasang adalah arti utama dari formula pedang guntur gila. Raja Dewa Bai Cheng sangat bersemangat dan berkata, Yuner, bisakah kamu benar-benar menunjukkan pedang gilamu seperti air pasang? Bisakah dia benar-benar menggunakannya untuk mengalahkan tarian kelompok tombak naga? Lagi pula, wilayah Yuner hanyalah dewa kelas 3. Ketika Raja Dewa Bai Cheng khawatir dan bersemangat, Tan Yun, yang memegang pedang ilahi, tiba-tiba tampak serius dan berkata dengan suara keras, pedang gila itu seperti air pasang. Tiba-tiba, Tan Yun menarikan pedangnya dengan cerdas dari kolam guntur. Tubuhnya lembut dan kuat, dan tiba-tiba memotong ke udara di 4 tombak lukisan langit persegi yang datang satu demi satu. Rengekan. Dengan pedang Tan Yun terpotong, pemandangan yang sangat indah muncul. Ketika saya mendengar raungan seperti hantu menangis, kolam guntur di sekitar Tan Yun tiba-tiba berubah menjadi pedang berkabut dan tidak pasti. Setiap cahaya pedang hanya berjarak 3 kaki 3 inci, dan napas yang dapat dikeluarkannya membuat Malin merasa ketakutan. Yang membuat Malin semakin ketakutan adalah pedang seperti gelombang pasang yang berfluktuasi di sekelilingnya tampaknya memiliki mata dan mengunci dirinya sendiri. Membunuh. Saat Tan Yun berteriak, jutaan sinar pedang, seolah-olah muncul di lautan badai di platform, menyapu ke arah sinar tombak Fang Tian seperti 4 naga. Tidak mustahil. Aku tidak percaya. Di mata Malin yang sangat ketakutan, dia melihat cahaya dari 4 tombak, yang dengan cepat runtuh dan menghilang di bawah telan pedang gila. Aku tidak bisa membantu tetapi kamu tidak percaya. Tan Yun memegang pedang ilahi, melayang ke udara, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya pikir seberapa kuat Anda. Sejujurnya, Anda jauh lebih lemah dari Jiangsu. Menghadapi penghinaan Tan Yun, Malin tidak bisa lagi membantah, karena gelombang cahaya pedang telah menelannya. Dang-dang. Malin mengertakkan gigi dan menarikan tombak Fang Tian mati-matian untuk menghalangi. Namun, ada terlalu banyak pedang dan kekuatannya terlalu kuat. Setiap kali dia memblokir, dia merasa seperti dipahat secara brutal oleh palu raksasa. Saat bernafas, tangan kanan Malin retak dan darah mengalir seperti pukulan. Puff, puff. 2 pedang dengan 2 helai darah melintas dari kedua sisi pipi Malin. Wajah kiri Malin terpotong, dan telinga kanannya menghilang. Ah! Malin benar-benar pingsan. Ayah, selamatkan aku. Selamatkan aku. Aku bukan lawannya. Aku tidak ingin mati. Di kursi baris keempat, Ma Boxiang berdiri dan berbalik, menghadap Lingxia Tianzun, berlutut, menghancurkan kepalanya dan berkata, Tuan Tianzun, tolong biarkan Jing Yun menyelamatkan nyawa putraku demi kesetiaanku. Tuan Tianzun. Lingxia Tianzun melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu dikatakan lagi, saya tahu Anda setia, tetapi Jing Yun juga setia. Putramu dibesarkan oleh orang tuanya. Bukankah Jing Yun? Selain itu, anakmu yang memulai insiden itu. Dia bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Begitu kata-kata Lingxia Tianzun jatuh, raungan histeris Malin datang. Ayahku, jaga dirimu, itu karena anak itu tidak berbakti. Jing Yun, aku Malin mengutukmu untuk mati. Ketika Ma Boxiang bangkit dan melihat ke belakang, dia melihat pemandangan kesedihan, tetapi putranya ditelan oleh gelombang pedang. Tiba-tiba, Ma Boxiang merasakan pusaran langit dan bumi dan ambruk di kursi. Mati, kedua putraku dibunuh oleh Jing Yun. Ma Boxiang sangat marah dan mengeluarkan seteguk darah. Sangat kuat. Pada saat ini, Li Xin memandang Tan Yun yang berdiri di atas platform.
Matanya yang indah menunjukkan ekspresi kekaguman. Dia berkata, "Ibu, Jing Yun ini sangat kuat. Putriku berpikir dia adalah pria dan yang paling menyenangkan mata semua pria yang pernah kulihat." Lingxia Tianzun tersenyum dan bercanda, "Putriku tersayang, Jing Yun tidak peduli seberapa kuatnya, tetapi dia hanya dewa kelas 3. Bahkan jika dia memenangkan kejuaraan, dia tidak bisa mengalahkanmu. Jika kamu menyukainya, ketika Jing Yun memenangkan kejuaraan dan bermain denganmu, kamu dengan sengaja membiarkannya memenangkanmu." Di wajah Li Xiyin, yang bisa dihancurkan dengan bermain, rona merah muncul dan kembali normal. Suara itu berkata, "Bu, kamu mengolok-olok putrimu. Putriku tidak mau berbicara denganmu. Putriku tidak akan pernah membiarkan siapapun." Selama komunikasi antara ibu dan anak, Tan Yun merasakan rasa lelah di pikirannya atas platform nomor 3. Tubuhnya melayang di udara dan hampir tidak bisa berdiri dengan stabil. Raja Dewa Bai Cheng menekan kegembiraan Tan Yun dalam membunuh Ma Lin, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Yuner, baru saja menghabiskan terlalu banyak kekuatan Dewa Petir, dan sekarang dia dengan tenang memulihkan luka dan kekuatannya." "Iya," Tan Yun mengangguk dan berkata, "sebelum aku pulih dari lukaku, Patriark Ma, tolong tepati janjimu." Mendengar pidato itu, Ma Boshan yang lumpuh di kursinya menjadi merah dan berkata, "Jing Yun, jangan. Terlalu banyak menipu. Terlalu banyak menipu orang." Tan Yun berkata dengan dingin, "Putramu Mayu terlalu banyak menipu orang dan ingin membunuhku di kota Qinyangfang. Ada apa denganku? Hari ini, ayah dan anakmu ingin membunuhku, tetapi Ma Lin dibunuh olehku. Dia yang harus disalahkan. Jangan tunda pemulihanku dari cedera, cepat panggil ayah." Setelah mendengar ini, Ma Boshan gemetar dan ingin mengatakan sesuatu. Ketika Raja Dewa Mufeng bangkit dan melihat kembali ke Lingxia Tianzun, dia berkata, "Tuan Tianzun, Tuan Ma tidak menepati janjinya." Tanpa menunggu Raja Dewa Mufeng selesai, Ma Boshan berkata dengan keras, "Raja Dewa Mufeng, berhenti bicara, tidak bisakah nama Tuan kita?" Setelah itu, Ma Boshan menanggung penghinaan besar dan berkata dengan suara yang dalam kepada Tan Yun, "Ayah." "Yah, anak yang baik." Setelah Tan Yun menjawab sambil tersenyum, di mata kanibal Ma Boshan, dia mengumpulkan pedang suci ke dalam cincin surgawi, terbang ke langit di atas rerumputan subur di bawah panggung, duduk bersila, dan memulihkan luka dan kekuatan suci yang dikonsumsi dalam kolam roh. Pada saat ini, Raja para dewa memandang Tan Yun dan merasa bahwa keberanian Tan Yun memang di luar imajinasi mereka. Pada saat yang sama, orang dapat melihat bahwa sebelum Tan Yun dan Ma Lin memainkan permainan, Tan Yun percaya diri untuk mengalahkan Ma Lin, tetapi dia menipu semua orang dengan keterampilan aktingnya yang indah dan berpura-pura terluka parah. Akhirnya, dia tidak hanya membunuh Ma Lin, tetapi juga mempermalukan Ma Boshan di depan umum. Kemudian, mereka mengalihkan pandangan mereka ke 14 kuil lainnya dan menyaksikan yang lain bertarung. Pada platform ke-15, Xuan Yuanru telah menunjukkan formula pedang ilahi Zentian dan bertarung dengan Bai Xuanyi dengan segala cara, yang sulit untuk dibedakan. Pada platform ke-14, hanya Zhan Zusheng, dewa kelas 7, yang dikalahkan oleh Yuan Shu, sang putra tertua Raja Dewa Yuan. "Kakak Yuan, aku mengaku kalah." Ketika Zhan Zusheng mengambil kembali pedangnya, dia tidak mau. Dalam pikirannya, jika dia juga dewa kelas 9, Yuan Shu mungkin tidak akan memenangkan dirinya sendiri. Yuan Shu memeluk tinjunya dan berkata, "Terima." Zhan Zusheng sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya seram dan berkata, "Saudara Yuan, itu adalah sesuatu yang kita semua tahu tentang mengejar Xuan Yuanru. Xuan Yuanru adalah tunangan Jing Yun. Jing Yun menaruh dendam padaku. Tolong bunuh Jing Yun di game berikutnya." Mendengar pidato itu, Yu Wenshu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ini alami selama aku bertemu dengannya, aku akan membunuhnya." Segera, tubuh Barsaksuan tiba-tiba menyusut, berubah menjadi setinggi Zhang Shu, dan melompat turun dari sentai. Di sentai lainnya, pemain game lain bermain keras dan mencoba yang terbaik untuk bersaing memperebutkan kesempatan memasuki game kelima. Sementara orang-orang ini berada dalam permainan, Tan Yun, yang sedang duduk bersila,
dengan cepat memulihkan luka yang belum sembuh di tubuhnya dan kekuatan yang dikonsumsi dari Dewa Petir. Tan Yun yakin bahwa dengan kecepatan pemulihannya sendiri, dia bisa pulih selama dia memberi dirinya waktu 1 jam. Ketika Tan Yun berpikir, suara indah Suan Yuanru terdengar di benaknya, "Kamu bisa berlatih dengan tenang, aku akan menyeret Bai Suanyi dan menciptakan lebih banyak waktu untukmu." Mendengarkan kata-kata Suan Yuanru, Tan Yun merasa sangat bahagia di dalam hatinya dan berkata, "Baiklah, terima kasih, Ruer." "Oh, ngomong-ngomong, apakah itu akan mempengaruhi kemenangan atau kekalahan terakhirmu dengannya?" Segera, suara dominan Suan Yuanru terdengar lagi dari benak Tan Yun, "Tidak, meskipun dia kuat, dia masih akan kalah. Tidak ada seorang pun di sini yang menjadi lawanku kecuali kamu. Aku tidak yakin akan menang. Jangan lupa bahwa di masa lalu, di bawah ranah yang sama antara kamu dan aku, butuh waktu lama bagimu untuk mengalahkanku. Dan sekarang aku adalah dewa kelas 4. Kamu hanya dewa kelas 3. Kamu mungkin bukan lawanku. Yah, aku tidak akan berbicara denganmu. Kamu bisa pulih dari cederamu." Tan Yun mendengarkan suara Suan Yuanru. Tidak dapat disangkal bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Ketika dia lebih rendah dari kekuatannya, dia hanya memiliki 60% kesempatan untuk mengalahkannya paling banyak. Tidak ada alasan lain, hanya karena dia dulunya adalah pemimpin keluarga spiritual dan orang terkuat kedua di dunia Dewa Hongmeng kecuali dirinya sendiri. Dengan berlalunya waktu, setengah jam kemudian, pemenang lain di platform telah lahir, kecuali Suan Yuanruo, Bai Suanyi yang mengenakan baju besi di platform nomor 15, yang masih bertarung dengan sengit. Dalam setengah jam ini, luka di dada Tan Yun telah sembuh lebih dari setengah di baju besinya yang rusak. Kekuatan suci yang dikonsumsi di kolam roh juga telah dipulihkan sebesar 70%. Dia duduk bersila. Saya tidak tahu kapan dia membuka matanya dan menatap Suan Yuanru, yang bertarung dengan Bai Suanyi. Matanya penuh kasih sayang. Pada platform ke-15, Bai Suanyi, yang telah melakukan yang terbaik, terengah-engah, "Saya mengerti. Suan Yuanru, kamu sengaja menghindari serangan frontalku. Tujuannya adalah untuk menunda waktu dan menciptakan waktu pemulihan untuk Jing Yun.